Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya meminta maaf terlebih dahulu karena sudah mengganggu waktu dan kegiatan Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih sudah hadir di kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan saya paparkan hari ini. Di sini saya berdiri bukan maksud untuk menggurui atau apa, tapi di sini saya hanya berbagi praktik baik apa yang sudah saya terima dan pelajari di kegiatan CGP ini. Kebetulan modul 1.4 ini merupakan modul terakhir dari modul 1. Sehingga minggu depan saya berlanjut ke modul 2. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Setuju. Ada yang setuju? Tidak. Nah, selanjutnya, setuju atau tidak setuju pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju. Tapi kan tadi nggak setuju katanya hukuman. Hukumannya positif ya. Lalu selanjutnya, setuju atau tidak setuju memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Setuju ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang budaya positif. Budaya positif dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di kelas. Nah, budaya positif itu terbagi menjadi 6. Pertama, disiplin positif. Kedua, teori motivasi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol. Dan terakhir, segitiga restitusi. Nah, di sini ternyata masih ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Karena dalam teori kontrol ini, guru mengontrol murid. Padahal di sini murid ini yang ingin dikontrol oleh guru karena tidak adanya keinginan dari murid tersebut. Nah, sedangkan yang kedua itu ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalnya mengontrol dengan hal-hal positif ini merupakan sesuatu yang positif dan efektif dan sangat bermanfaat untuk murid. Padahal itu akan berdampak panjang ke depannya, murid akan tergantung kepada penguatan-penguatan ini. Selanjutnya, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Padahal yang sebenarnya dengan membuat rasa bersalah pada anak akan terlihat lebih murung dibanding anak-anak yang diberi penguatan positif. Selanjutnya, ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya di sini harapan dari kegiatan budaya positif ini bukan itu yang diharapkan, tapi si murid ini bisa memecahkan masalah dari apa permasalahan yang mereka hadapi, bukan dikontrol oleh guru maupun orang dewasa. Nah, teori kontrol menurut William Glasser 1984 yaitu setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan, baik itu tujuan positif maupun tujuan negatif. Perilaku yang mereka keluarkan itu akan dikontrol. Selanjutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik yang ada pada diri anak akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan oleh murid tersebut.
Bapak Ibu, di sini saya akan mengajukan pertanyaan lagi. Apa arti disiplin menurut Bapak dan Ibu? Menuruti aturan yang sudah berlaku. Menuruti aturan yang sudah ada, peraturan yang telah direncanakan dan dilaksanakan di sekolah, baik itu di rumah atau di sekolah juga. Terima kasih. Ya, Pak, betul, tentang aturan yang sudah menjadi acuan ya kalau disiplin itu. Nah, sedangkan menurut di sini makna di sini yaitu disiplin itu dari discare dan display, yaitu discare itu belajar, kata awalnya ya menurut Dian Gase, dan display itu adalah pelatihan, pengajaran atau tumbuh sehingga berkembang menjadi disiplin, yaitu mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri sendiri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai di sini merupakan nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini dapat dijabarkan seperti ini: sifat-sifat positif yang sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat menyeluruh atau universal ya, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Adapun contoh nilai-nilai kebajikan di sini kalau di kurikulum Merdeka yaitu profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, benar kritis, kritik, gotong royong, serta berwawasan kebinekaan. Adapun nilai-nilai kebajikan yang lainnya yaitu rasa hormat, integritas, percaya diri, mandiri, menghargai kerjasama, antusias, kreativitas, empati, keingintahuan, serta komitmen dalam diri. Mengapa kita melakukan sesuatu? Saya ingin bertanya seperti itu, apa yang mendasari ibu bapak melakukan sesuatu? Coba, sesuatu misalnya makan. Apa yang mendasari ibu bapak mau makan atau apa gitu? Melakukan perbuatan karena adanya keinginan, betul. Nah, di sini keinginan itu kan motivasi ya Bapak Ibu. Nah, di sini Dian Gesen menyebutkan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi orang tersebut motivasinya yaitu untuk melakukan suatu tindakan, dia lebih berpikir kalau seperti saya melakukan itu, apa yang akan saya dapatkan hukumannya dan apakah itu nyaman untuk saya, ya gitu yang pertama. Yang kedua itu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau yang motivasi kedua ini lebih setingkat dari motivasi yang pertama. Nah, ini datangnya dari eksternal karena di akhirnya dia akan mengharapkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Nah, sedangkan untuk yang ketiga itu motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dari menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau sepertinya untuk motivasi yang ketiga ini, mereka datang dari diri mereka sendiri. Mereka menentukan nilai-nilai kebajikannya, lalu mereka menerapkannya pada diri mereka sendiri, sehingga nyaman untuk semuanya, seperti itu. Nah, di sini di kegiatan CDP ini ingin menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah,
sekarang kita pindah materi ke saat murid melakukan kesalahan, apa yang akan terjadi? Apakah mendapatkan hukuman? Apakah konsekuensi yang diperoleh oleh murid? Atau justru restitusi? Kalau sepertinya Bapak Ibu dihadapkan kepada murid yang membuat masalah, itu akan seperti apa? Mau dihukumkah? Diberi konsekuensikah? Atau justru direstitusi? Pembimbingan ya. Kalau pembimbingan itu lebih ke restitusi. Nah, di sini apa bedanya hukuman, konsekuensi, restitusi? Akan saya ulas sedikit ya Bapak Ibu. Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya, karena melihat anak-anak buang sampah sembarangan, jadi langsung sama guru teh, kalian tolong ambil sampahnya kembali, simpan ke tempat sampah. Itu kan secara tiba-tiba ya, nggak ada dalam peraturan. Lalu selanjutnya anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan karena memang munculnya instruksinya tiba-tiba. Selanjutnya hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Selanjutnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh perbuatan atau kata-kata yang kita timbulkan. Nah, sedangkan konsekuensi di sini sudah terancam. Misalnya kalau tidak memakai sepatu warna hitam pada hari Senin, maka tidak boleh mengikuti upacara seperti itu. Nah, itu kan sudah jelas konsekuensinya. Atau ketika tidak memakai baju merah putih tidak bisa mengikuti upacara. Itu sudah tertulis sebelumnya. Sudah dibahas dan disetujui oleh guru maupun murid. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila mereka melakukan pelanggaran. Nah, sedangkan restitusi suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, kesalahan murid ya di sini, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka masing-masing dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat gitu. Jadi diharapkan ketika sudah restitusi ini si anak enggak seperti itu lagi gitu, tapi bisa memperbaiki masalahnya. Nah, tapi di sini restitusi ini ada poin-poin pentingnya. Pertama, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Jadi kalau seperti si anak udah tahu nih apa kesalahannya, bukan ditebus tapi diperbaiki kesalahannya, mana yang salah, yang baiknya seperti apa, seperti itu. Terus memperbaiki hubungan dari restitusi ini yang tadinya kalau hukuman itu bakal merenggangkan hubungan murid dengan anak. Nah, di restitusi ini justru akan memperbaiki hubungan murid dengan guru. Selanjutnya, tawaran bukan paksaan. Jadi di restitusi ini menawarkan beberapa tawaran-tawaran pilihan yang terbaik dan yang positif. Selanjutnya, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Sebenarnya kan anak itu memiliki pribadi yang baik ya. Sebenarnya hanya mungkin kita hanya perlu mengarahkan dan melihat kembali ke diri anak, mana nih yang positif di diri anak. Selanjutnya, kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi di sini itu restitusi itu merupakan kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan anak, sehingga nanti fokus pada pembentukan karakter. Nah,
karakter untuk lebih menguatkan dan memiliki fokus solusi. Jadi ketika sudah berdiskusi dengan murid, guru dan murid itu saling menemukan dan bertukar pendapat tentang solusi yang diharapkan. Namun di sini akan berakhir pada murid dikembalikan ke kelompoknya dengan rasa yang lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, saya di sini akan melakukan tes terlebih dahulu, tapi saya mohon maaf ya sebelum melanjutkannya materi saya ada sedikit tes. Bapak Ibu udah siap ya? Pertama, sebutkan warna dari yang Bapak Ibu lihat. Warnanya ya Pak, Bu. Ini warna apa? Ini? Ini? Ya, ini? Ya, ini? Hijau. Ya, terima kasih. Selamat bagi Bapak Ibu yang sudah menyebutkan warna dengan benar. Berarti Bapak Ibu masih berkonsentrasi dan tidak buta warna ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang baca tulisannya bukan warnanya juga berarti sama Bapak Ibu tidak buta huruf gitu. Nah, selanjutnya langkah yang materi selanjutnya itu membuat aksi nyata keyakinan kelas. Mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang sudah menerapkan keyakinan kelas, namun sedikit saya akan ulas kembali ya Bapak Ibu. Pertanyaan tematiknya yaitu mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Ada yang bisa menjelaskan? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Mungkin sepengetahuan saya, kalau keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu bedanya di titik kalau itu keikhlasan siswanya. Mungkin kalau keyakinan berarti mereka yakin bahwa saya akan melaksanakan sesuatu. Kalau peraturan mungkin ada yang memaksa siswanya itu karena aturan. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya betul sekali apa yang Bapak sampaikan barusan, bahwa keyakinan kelas itu mereka yakini dan akan secara ikhlas mereka lakukan. Sedangkan peraturan kelas itu rata-rata dibuat oleh gurunya untuk dipatuhi oleh anak-anaknya. Nah, misalnya ini ada kata-kata contoh, peraturan kelas itu kan membuang sampah pada tempatnya. Sedangkan kalau keyakinan kelas menjaga kebersihan di kelas gitu. Atau yang kedua, mengembalikan map setelah digunakan. Itu kalau berbentuk keyakinan kelas itu menyimpan kembali barang yang sudah digunakan. Nah, adapun prosedur pembentukan keyakinan kelas maupun sekolah, pertama mempersilahkan murid-murid di kelas bercurah pendapat tentang peraturan-peraturan yang disepakati di kelas. Selanjutnya mencatat semua masukan murid di papan tulis atau di kertas plano, di mana semua anggota kelas, sekolah atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat yang mereka sampaikan. Susunlah keyakinan kelas tersebut dengan kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Selanjutnya mengubah kalimat peraturan menjadi nilai kebajikan yang dituju. Yang kelima, menyatukan pernyataan-pernyataan yang sejenis dalam satu nilai kebajikan. Semua warga kelas dipersilakan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas, bisa ditandatangani atau kalau lebih seru lagi itu bisa dicap pakai jempol anak-anak ya.
Yang ketujuh itu keyakinan kelas bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah terlihat oleh guru maupun murid, sehingga ketika anak melakukan kesalahan kita bisa mengingatkan, kita sudah melaksanakan keyakinan kelas belum, seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh keyakinan kelas 1, keyakinan kelas 7, dan keyakinan kelas 5. Ini yang bentuk standar, sedangkan yang ini yang bentuk yang didesain ya agar terlihat menarik. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia memiliki kebutuhan primer, ada primer, sekunder, tersier. Nah, di sini kita akan membahas kebutuhan kita, kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar kita ini sebagai manusia ada 5. Pertama itu bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, keempat kesenangan, dan yang terakhir kebebasan. Untuk kebutuhan bertahan hidup atau survival, kalau kita lapar otomatis kita membutuhkan makan kan. Kalau kita sakit otomatis kita membutuhkan sehat. Jadi kebutuhan bertahan hidup di sini yaitu makan, minum, kesehatan, untuk perlindungan dari hujan dan angin itu rumah. Sedangkan untuk bersosialisasi itu rasa aman dari lingkungan sekitar. Sedangkan kebutuhan kasih sayang di sini yaitu kebutuhan rasa menyayangi dan disayangi, memberi dan menerima perhatian, serta perasaan diterima dalam lingkungan keluarga, sekolah, serta masyarakat. Selanjutnya rasa menjadi bagian dari kelompok. Misalnya kalau di kelas kan kadang ada yang masih berkelompok itu, kalau rasa ini disayang itu ingin bareng-bareng sama kelompoknya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya itu kebutuhan kekuasaan atau pengakuan. Nah, di sini itu lebih ke diakui prestasi dan kemampuannya. Selanjutnya didengarkan dan merasa berharga, serta dihormati, dipercaya. Yang terakhir yaitu seseorang di situ bisa memberi pengaruh kepada orang lain. Itu masuknya ke kebutuhan kekuasaan. Yang keempat yaitu kebutuhan akan kesenangan. Nah, kalau anak-anak kita ini lebih identik kebutuhan akan kesenangan ya Bapak Ibu, karena senang bermain, kadang iseng bercanda, terus membuat lelucon dan menikmati apa saja yang mereka alami dalam keseharian mereka. Nah, yang terakhir kebutuhan akan kebebasan. Nah, di sini tujuan akhir dari kebutuhan rasa kebebasan di sini yaitu mereka ingin mandiri, ingin memiliki banyak pilihan, gitu. Tidak terfokus pada satu pilihan saja, tidak dikekang oleh orang lain, tidak mau dikekang oleh orang lain baik maupun prinsip maupun pendapatnya. Dan yang terakhir itu mereka suka mencoba-coba hal baru. Ya betul Ibu, bereksperimen. Nah, materi yang selanjutnya yaitu posisi kontrol diri. Nah, di materi ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama itu penghukum, yang kedua itu pembuat merasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, yang keempat itu sebagai pemantau, dan yang terakhir yang paling bagus dari semua posisi ini yaitu posisi manajer. Nah, pada posisi penghukum di sini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukuman senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi, sehingga akan berdampak pada timbulnya
murid menjadi pendiam, dendam kepada guru-guru, serta memberikan hukuman. Adapun kata-kata yang dikeluarkan dengan lembut akan seperti ini, Bapak Ibu. Patuhi aturan saya atau awas ya. Kamu selalu saja salah, atau bisa selalu pasti dan selalu yang terakhir selesai mengerjakan tugas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk posisi yang kelima itu membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut sekali. Perbuatan rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati, sehingga berdampak pada ditimbulkannya membuat murid merasa bersalah dan rendah diri ya Bapak Ibu. Adapun kata-kata yang keluar dari mulutnya seperti ini ya Bapak Ibu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu melakukan hal seperti itu, atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya nak, kamu sudah membuat salah terus, atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini, pasti mereka akan kecewa nak gitu. Selanjutnya yaitu posisi sebagai teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif tergantung sudut pandangnya ya Bapak Ibu. Positif di sini yaitu berupa hubungan baik antara guru dan murid terjalin dengan sangat baik, sedangkan dampak yang akan ditimbulkannya adalah ketergantungannya murid kepada orang lain, karena biasa berteman dengan kita selaku guru. Ketika mereka lepas dari kita, mereka akan ketergantungan pada kita dan mencari orang lain untuk menggantungkan kebiasaan tersebut. Nah, mereka akan berkata seperti ini, ayolah bantu demi Bapak ya, atau bisa saja, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini kepada kamu nak. Ya, yang terakhir mungkin seperti ini, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, Ibu beri keringanan, namun nanti kedepannya tolong diusahakan lebih baik lagi. Nah, posisi yang keempat yaitu posisi pemantau. Jadi kita di sini sebagai orang yang memantau aktivitas anak-anak murid kita ya Bapak Ibu. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang atau murid yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan ada peraturan dan konsekuensi yang harus diterima bila anak melakukan pelanggaran. Beberapa dampak yang ditimbulkan adalah murid dapat menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan dan tidak sepenuhnya mandiri Bapak Ibu. Jadi mereka tidak paham akan tujuan akhir nilai kebajikannya. Nah, adapun pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu berupa peraturannya apa ya dikasih kita gitu. Apa yang telah kamu lakukan ya Bapak gitu. Atau sanksi atau konsekuensinya apa ya ketika kamu telat seperti itu. Nah, yang terakhir ini pada materi posisi kontrol yaitu sebagai manajer. Nah, di sini di mana guru dibuat berbuat sesuatu bersama dengan murid, sehingga mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya serta mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini guru dan murid itu berdiskusi ya Bapak Ibu. Mungkin Pak Ujang pernah melihat saya bikin video itu. Nah, seperti itu contohnya. Nah, seorang manajer akan berkata seperti ini.
apa yang kita yakini di kelas. Kita jadi guru mengajak kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakini hal tersebut sebagai keyakinan kamu? Atau jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki hal tersebut? Lalu yang terakhir ditanyakan, apa rencana kamu ketika memperbaiki hal tersebut? Ini materi yang terakhir ya Bapak Ibu, yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu kegiatan diskusi antara guru dengan murid tentang masalah yang mereka hadapi. Tapi kalau sepertinya kalau restitusi di sini itu mencari solusinya ya, sehingga akan didapatkan solusi dan murid yang memberikan solusi, kita hanya mengarahkan sebagai manajer. Nah, restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan yaitu Dian Gosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Besser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri serta bertanggung jawab. Nah, adapun tahapan segitiga restitusi itu pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, pada sesi pertama itu menstabilkan identitas. Di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Selanjutnya berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal karena akan menjatuhkan semangat atau mental murid serta motivasi murid. Nah, adapun pertanyaan yang bisa diajukan yaitu membuat kesalahan merupakan sesuatu hal yang wajar dan manusia tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kita pasti bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus saya ini kepada masalah yang kamu perbuat. Seperti itu. Yang selanjutnya itu sesi validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemberikan stimulus atau respon menjadi proaktif. Jadi guru ini akan lebih proaktif lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari murid yang mereka utarakan. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Yang terakhir, pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi maupun memojokkan. Adapun pertanyaan yang bisa diajukan yang pertama itu, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari hari ini ya nak. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan. Kamu pasti memiliki alasan ketika melakukan hal tersebut. Bisa seperti itu. Atau yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang menurutmu penting bagimu. Dan yang terakhir mungkin bisa seperti ini. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif berdasarkan kamu bersediakah kamu mempelajarinya. Jadi dari kesalahan tersebut kamu mau tidak mempelajarinya, nak? Nah, yang terakhir ini sesi menanyakan keyakinan. Nah, mungkin kita juga sering tanpa sadar melakukan segitiga restitusi ini. Namun kalau saya pribadi itu hanya sampai 2 fase. Fase pertama
sesi pertama yang validasi yang identifikasi masalah, dan yang kedua validasi tindakan. Sedangkan yang ketiga ini yang menanyakan keyakinan sepertinya jarang. Mungkin ada Bapak Ibu setelah saya membahas yang ketiga ini, oh iya ya, saya pernah melakukan segitiga restitusi namun belum lengkap. Nah, di sesi ketiga ini menanyakan keyakinan. Teori kontrol menanyakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri anak. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses sudah stabil, maka muridlah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah, bergeser pemikirannya menjadi ingin yang dituju atau tindakan yang lebih baik lagi atau kebalikannya. Nah, adapun pertanyaan yang bisa diajukan yaitu sebagai keluarga atau sebagai murid di kelas, apa yang kita yakini di kelas kita? Atau yang kedua, nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati di kelas kita? Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurutmu? Nah, gitu. Yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi di sini tuh ditanyakan lagi keyakinannya, sebenarnya kamu itu inginnya seperti apa? Lalu kedepannya bagaimana? Apakah mau dilakukan? Bapak Ibu, apakah ada yang pernah menerapkan segitiga restitusi? Mereka berbagi pengalamannya di sini dengan kami semua. Mungkin atau udah pernah tapi tidak semua sesi dilaksanakan atau hanya 1-2. Mungkin belum sepenuhnya seperti itu. Ya, terima kasih sebelumnya. Mungkin dari penjelasan Ibu sangat bermanfaat bagi kami, khusus bagi saya, karena saya sudah membuat, namun tidak seperti ini. Cuma menanyakan apakah kita peraturan itu semacam keyakinan yang tadi Ibu jelaskan, apa saja kalau kita misalkan melakukan ini, apa hukumannya? Kalau seperti itu kami sudah melakukan, khususnya saya, namun belum seperti ini. Mungkin dari penjelasan Ibu mendapatkan gambaran bagi kami untuk lebih baik lagi dalam membuat keyakinan kelas. Mungkin itu Bu, cuma baru sebagian yang dijelaskan mungkin. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sebenarnya saya juga sebelum mengikuti guru penggerak ini belum tahu apa-apa ya tentang materi ini, tapi baru di modul ini saya mendapatkan penjelasan tentang segitiga restitusi, dan mungkin sama dengan Bapak Ibu semuanya ya. Saya juga baru hanya menggunakan sesi 1 dan sesi 2, tidak banyak, ataupun hanya sesi 3-nya saja, yaitu seperti kalau yang tadi Bapak jelaskan itu seperti ke pemantau, menanyakan konsekuensi. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan, ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita melaksanakan segitiga restitusi, yaitu perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati sebelumnya ya Bapak Ibu. Nah, sehingga tidak melebar kemana-mana. Misalnya kalau seperti datang terlambat, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Misalnya belum Bu, gitu kan. Nah, yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk perbaikinya. Jadi di sini tidak hanya kita yang memberi gift ya, tapi harus ada feedbacknya dari anak-anak, sehingga si anak-anak itu memberikan feedbacknya itu berupa bersedia memperbaiki kesalahan tersebut gitu. Jadi tidak terulang lagi di kemudian hari. Selanjutnya, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan dan memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Jadi pemecahan masalahnya di sini itu tidak berngalir ngidul gitu, tapi fokus kepada tujuan yang pertama gitu. Misalnya karena berangkat ke sekolah kesian karena
berangkat sekolah siang karena bangun kesiangan, bermain HP semalaman gitu. Jadi fokus ke sana saja. Nah, untuk yang keempat itu perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. Kalau sepertinya dalam bahasa Sunda jangan seperti ngada dorong munding gitu ya, karena harus ada usaha dari si anak atau si murid ini untuk memperbaiki apa yang kita sepakati di sini sebuah kesalahannya. Dan yang kelima itu perlu disediakannya waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan mereka akan memulai untuk memperbaiki masalah yang mereka buat ini. Misalnya mereka berangkat siang. Nah, ketika segitiga restitusi dilaksanakan, kita di akhir menanyakan kapan kamu akan memulai memperbaikinya. Misalnya si anak akan menjawab mulai hari ini Bu, berarti besok otomatis dengan keyakinan kalau anak-anak sudah yakin besoknya mereka tidak akan kesiangan. Itu diharapkannya seperti itu. Nah, yang dapat saya simpulkan dari materi segitiga restitusi ini yaitu perlu adanya ketiga tahapan segitiga restitusi. Ini tergantung dari ringan atau beratnya suatu permasalahan. Jadi kalau sepertinya ringan, kita kembali ke pemantau aja, nggak harus di manajer dan di segitiga restitusi. Contoh, bila permasalahan ringan, ini tidak perlu restitusi secara berurutan, cukup menanyakan keyakinan yang disepakati seperti Bapak barusan. Nah, segitiga restitusi ini diharapkan membentuk murid yang kuat secara pribadi, ya, serta membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Seperti itu. Murid semakin percaya diri dan mandiri serta merdeka. Mungkin Bapak ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin bukan pertanyaan Bu, mungkin untuk keyakinan saya pribadi. Tadi oleh Ibu dijelaskan bahwa kalau misalkan permasalahannya tidak berat, cukup di manajer saja ya Bu. Pemantauan ya, betul, pemantauan saja. Nah berarti kalau misalkan permasalahannya dianggap ringan, nah untuk ringan dan berat itu disebab yang bagaimana, mungkin belum paham yang apakah sudah berat atau ringan itu permasalahan siswa. Karena permasalahan siswa itu di sekolah ya bullying mungkin yang dianggap paling risih di kita. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Nah, kalau di sini untuk menentukan ringan dan berat ini yang saya pahami ya, kalau seperti baru satu kali diperbuat misalnya, ini masuknya masih ringan. Misalnya kok kesiangan masih pertama kali itu ringan. Namun ada kan murid yang sering gitu ya, sampai beberapa kali itu masuknya berat. Gitu. Nah, untuk kasus bullying di sini itu masuknya ke berat menurut saya, karena mereka tidak memiliki nilai dan tujuan, namun nilai dan tujuan mereka ini salah gitu, sehingga perlu diluruskan oleh kita selaku guru agar anak ini memiliki nilai-nilai yang baik, yang positif. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi atau ibu-ibu, enggak? Cukup sekian saja ya Bapak pemaparan materi yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya di sini masih belajar, masih dalam proses pendidikan. Di sini saya sudah mengikuti CGP, belum tentu saya lebih baik dari Bapak Ibu. Bisa saja Bapak Ibu lebih baik dari saya. Di sini saya hanya ingin berbagi praktik baik sehingga kita di sini berakhir membentuk suatu komunitas yang sering melakukan diskusi gitu, diawali dengan ini.
harapkan kedepannya Bapak Ibu pun seaktif melakukan diskusi-diskusi ringan. Diskusi itu membuat komunitas praktis itu tidak harus banyak seperti ini, namun bisa bertiga, berdua itu sudah membentuk komunitas praktis. Namun mungkin harus rutin. Kalau seperti komunitas praktis itu ada jadwal terstruktur rutin, bisa ketika istirahat atau menunggu jam pulang. Bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Dan saya memohon dukungannya ketika mungkin mohon maaf bila ada lokal karya, ada kegiatan-kegiatan yang bersangkut pautan dengan CGP, saya meninggalkan kelas dan sekolah. Dan ketika ada pendampingan individu seperti kemarin, Bapak Ibu pun direpotkan kembali oleh saya. Dan terima kasih atas bantuannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya